Shalom, selamat pagi Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Renungan Harian HKBP Denpasar Resort Bali. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Allah dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 584 ayatnya yang pertama. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Tuhan telah berikan kami berkat istirahat yang cukup, dan kami boleh bangun pada pagi hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan Tuhan boleh berikan kepada kami, memperoleh berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk boleh mengerti isi dari firman-Mu yang akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, mampukan kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Wahyu pasal 15 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Apabila kita mendengar kitab Wahyu, maka kita akan membayangkan cerita pada akhir zaman. Kitab Wahyu juga ditulis oleh Yohanes ketika ia juga mengalami penderitaan pada saat ia dibuang di pulau Patmos. Kitab Wahyu dalam perikop ini menceritakan bagaimana Yohanes mendapatkan penglihatan tentang 7 malaikat dan 7 malapetaka. Hal ini menunjukkan bagaimana murka Allah dan berakhirnya murka Allah. Penglihatan 7 malaikat dengan 7 malapetaka menunjukkan hukuman Allah yang terakhir. Hukuman yang sebenar-benarnya dan kekal bagi mereka yang menolak keselamatan Allah tawarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pada saat itu tiba, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Akan tetapi, tidak hanya melihat hal yang sangat mengerikan,
Yohanes juga mendapatkan penglihatan tentang orang-orang yang telah menang melawan makhluk atau binatang pada akhir zaman, dan dituliskan dalam ayatnya yang ketiga dan keempat dalam perikop ini, mereka mengungkapkan syukur. Mereka dengan puji-pujian pada Allah. Pada ayat ini penglihatan Yohanes mengenai orang-orang yang menyanyikan nyanyian Musa adalah sebagai gambaran ungkapan syukur orang-orang Israel dalam perjanjian lama yang telah diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir yang ditenggelamkan mereka di Laut Teberau. Penglihatan nyanyian anak domba merupakan gambaran dalam perjanjian baru yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Penglihatan Yohanes akan nyanyian anak domba Allah merupakan ungkapan syukur bagi orang-orang yang dibebaskan dari maut akibat dosa. Amang-inang saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adalah adil. Barang siapa yang setia memikul salib Kristus, maka pada akhirnya dia akan mendapatkan kemenangan hidup kekal dalam Kristus. Sebaliknya, orang yang menolak keselamatan akan mendapatkan hukuman akibat dosa, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba mengungkapkan kasih dan rasa syukur kepada Allah. Nyanyian itu juga menyatakan kekuasaan dan keagungan Allah dan segala pekerjaan, keadilan, dan kekudusannya. Tertulis dalam Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4 ini. Nyanyian itu juga nyanyian kemenangan Kristus. Biarlah kemenangan Kristus telah sedemikian menguasai diri kita, sehingga kita tidak rela dikalahkan oleh kekuatan apapun juga. Korban darah anak domba telah demikian menguasai kita, sehingga kita rela untuk hidup di dalam Kristus. Jadi, rahasianya adalah penyertaan Kristus yang menang itu. Dan inilah pengharapan kita ketika kita menghadapi penderitaan. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan penderitaan. Oleh karena itu, di masa-masa ini, sambil menantikan kedatangan Kristus kembali, kita perlu membangun iman. Sebab kelak ketika Kristus datang kembali, yang Ia cari adalah iman orang percaya. Dan apabila kita sedang mengalami penderitaan, berharaplah kepada Kristus yang telah menang itu, sehingga bersama dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan untuk mengalahkan penderitaan. Bangunan iman kita yang berdiri kokoh, betapapun dahsyatnya penderitaan yang kita hadapi. Tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 menyatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amang-inang saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biar menjadi refleksi bagi kita semua. Tetaplah teguh dalam iman kepada Kristus Yesus, sehingga kita dapat ikut menyanyikan nyanyian kemenangan dan mendapatkan perhentian abadi, yaitu surga mulia. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima. Mampukan kami ya Bapa untuk memiliki iman yang kokoh, hingga akhirnya nanti Tuhan datang untuk kedua kali. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Biarlah kami kuat di dalam menghadapi kehidupan kami,
Apapun pergumulan yang terjadi, biarlah penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami semua ya Bapa. Kami mau serahkan kehidupan seluruh jemaat. Biar kiranya kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah banyak kami lakukan. Ampuni kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah penyertaan Roh Kudus menyertai hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan dan perbuat seturut dengan kehendak Allah. Terimalah doa kami yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan sepanjang hari ini, dan kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Tuhan memberkati.